Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Main Dukun 2014. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali di Museum Puma Bali. Lila masuk mengendap dengan tujuan mencuri cermin antik. Film pun dimulai. Sampai rumah, Lila mengunboxing cerminnya yang ternyata dihuni nenek tua. Si nenek meminta dilepaskan dari cermin dengan imbalan Lila akan dibuat awet muda. Caranya, Lila harus tidur dengan 13 perjaka. Ritual dilakukan setiap Jumat tengah malam dengan mantra seperti ini. Dasa kumara kumara di langit. Lila ditelepon dukun loreng untuk meminta si cermin antik. Datanglah nenek penghuni cermin langsung menghabisi si dukun. Penjaga museum bernama Pak Ketut mencurigai Lila sebagai pencuri cermin karena dialah yang terlihat terakhir kali. Beberapa tahun kemudian, Lila sudah menikah dengan Eko. Ia juga sudah memiliki anak bernama Riana yang juga hobi kedukun demi terlihat cantik. Meskipun syaratnya berat, yaitu syarat pertama, lo harus mau ditidurin. di sisi lain, Lila melakukan aksi dengan korban pertamanya. Sudah selesai, si korban ditinggal begitu saja. Sampai rumah ternyata Lila masih memperoleh 9 perjaka. Itu artinya masih kurang. Namun wajah Lila sudah terlihat lebih muda. Lila melakukan ritual, kebetulan ada Eko baru pulang yang tentu saja mau anu-anuan. Riana datang ke tempat praktek dukunnya, namun di sana ia harus ngantri. Tak lama ritual dilakukan bareng dengan 2 ciwi lainnya. Pongyang Kamajaya Dewaning Asmoro. Di kampus ada anak baru bernama Tiara, memiliki ilmu batin mengangkat pulpen. Kecantikan alaminya juga berhasil menarik perhatian cowok-cowok kampus. Di koridor, Riana nyamperin Tiara untuk ngajak kenalan. Ia diajak nongki-nongki untuk menyaksikan Riana dan kawan-kawan mengincar target masing-masing. Pulang kerja, Tiara bertemu Bowo ngajak jalan. Disinilah Bowo mengungkapkan perasaannya namun juga berlaku kurang ajar. Tiara pun melawan dengan ilmu batinnya sehingga berhasil kabur. Sembunyi di semak-semak, Tiara bertemu Royan. Seorang ciwi nggak dikenal berkeinginan menyantet Lila demi mendapat cerminnya. Masih nggak mempan, boneka santet dikeluarkan. Kiriman santet kedua pun berhasil membuat Lila KO. Si nenek minta telur bebek kemudian dikirimkan kembali ke si dukun yang akhirnya meninggal. Di kampus, Tiara ngelabrak Bowo atas kejadian kemarin. Namun ia kalah karena Bowo dibelain teman-temannya. Malam hari, Riana dan kawan-kawan melakukan ritual dengan sasaran Tiara agar mau anu-anuan dengan Royan. Sadar Tiara, ayo lawan. Di kampus, teman-teman Riana terluka, sedangkan Riana sendiri nggak masuk karena sakit. Lila datang ke resto tentu saja untuk mencari target. Nggak pakai lama, eksekusi dilakukan di dalam mobil. Di sisi lain, Riana harus menghadapi efek samping ilmunya. Ia mengendap ke kamar mamanya. Sudah selesai, si laki-laki terlihat tambah tua. Lila pulang, ia pun langsung manja-manjaan dengan Eko. Sementara Bowo mendapat serangan gaib dari Tiara. Royan mencurigai semua ini adalah ulah Riana dan kawan-kawan. Ia langsung menelpon omnya yang ternyata adalah Pak Ketut. Besok pagi, Om langsung berangkat ke Jakarta. Pagi-pagi sekali Lila melakukan ritual. Di sisi lain, si goblok datang ke rumah Lila berdasarkan perintah Riana untuk dimintai tolong. Gua mau lo bikin Bowo mabok. Sebagai imbalan, ia pun mendapat bonus plus-plus. Royan datang ke rumah Tiara. Disinilah ia mengetahui jika ibunya Tiara sedang disantet. Royan salut dengan ketabahan Tiara dalam merawat ibunya yang sakit. Tiba-tiba si Om nelpon. Baik Om, kamu harus ikut saya Tiara. Si goblok melaksanakan tugasnya. Sudah benar-benar mabuk, Bowo dibawa menghadap Lila.
tentu saja dengan tujuan anu-anuan. Namun Bowo nggak mau karena ia hanya mau Tiara. Disinilah Riana merubah wajahnya mirip Tiara sehingga anu-anuan berlanjut. Royan dan Tiara sampai di rumah Riana, tentu saja melihat kejadian ini. Lu tuh main dukun kan? Iya kan? Emang? Riana pun marah besar diluapkan ke Bowo. Saat tidur, Tiara bermimpi dicekik musuh-musuhnya. Ia ke kamar ibunya yang sudah sekarat. Tiara bersedih karena ibunya harus operasi, sementara ia nggak punya uang untuk itu. Gua bakal nyariin kerjaan buat lo. Ada seseorang mandi. Lila membuka kamar mandi, ternyata kosong. Riana membawa Lila ke dukunnya. Disinilah Lila mengetahui jika ia memiliki saingan. Solusinya adalah Riana. seperti biasa, semua harus dibayar dengan anu. Royan dan si Om mengetahui jika Tiara dijual ke Om-Om oleh Riana. Hampir siap, Royan datang. Ia mengajak Tiara menemui Om Ketut. Kamu tahu rumah Riana? Tahu Om. Mereka langsung datang ke rumah Riana. Om Ketut pun mengetahui cermin miliknya ada di dalam. Si Om pun meminta Royan menjadi umpan. Dia itu cari perjaka yang ke-13. Kamu cocok. Royan dan Om Ketut mengikuti Lila sedangkan Edwin stay di rumah. Lila berhasil masuk perangkap, sedangkan Edwin berhasil masuk rumah. Alarm mobil saya. Edwin menemukan cerminnya. Lila yang baru pulang mengetahui cerminnya hilang. Ia pun menuduh Eko sebagai pelakunya. Om Ketut mengobati ibunya Tiara sekaligus melakukan ritual terakhir. Di sisi lain, nenek penghuni cermin marah ke Riana dan dukunnya karena misi mereka gagal. Terjadilah pertarungan antara tim Om Ketut melawan tim Lila yang tentu saja dimenangkan Om Ketut. Si nenek datang membantu, namun ia malah dimasukkan ke cermin kembali. Semuanya pun berakhir bahagia dan film sudah berakhir. Oke, belum ada penilaian dari IMDb untuk film ini. Namun tenang saja, karena saya memberikan 4,9 untuk film ini. Sampai di sini rangkum film Main Dukun 2014 dan see you next video. A, B, C, D, E, F, you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and the shit you call Lord. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Na 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 na. A, B, C, D, E, F, you said you just need a space and so I gave it. When I had nothing to say, you couldn't take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above me.